in the year of our Lord. Pada awal abad ke-15, tepatnya tahun 1442 Masehi, Sultan Turki menginvasi kerajaan Transilvania untuk mengambil secara paksa ribuan anak laki-laki yang nantinya akan dilatih menjadi prajurit tangguh. Saat anak-anak itu sudah dewasa, ada salah satu anak yang menjadi prajurit paling tangguh. Dia adalah Vlad, sang penusuk. Namun alih-alih berpihak ke Turki, Vlad malah menentang Turki dengan membunuh ribuan prajurit Turki. Selain itu, Vlad juga ternyata anak dari Raja Transilvania dan kini ia menjadi pangeran yang memimpin kerajaan, sehingga membuat Turki agak kesulitan untuk mengambil lagi anak-anak dari kerajaan tersebut. Fill the ranks of his army to crave the blood. Pada suatu hari, Vlad dan para prajurit tangguhnya menemukan helm milik pengintai Turki di pinggir sungai. Vlad pun khawatir kalau mungkin Turki akan menyerang kembali. Saat dilihat arus sungainya, Vlad menyadari bahwa helm itu hanyut dari gunung batu gigi patah. Tanpa pikir panjang, Vlad dan dua prajuritnya pun langsung pergi ke sana untuk mengeceknya. Namun tanpa Vlad sadari, salah satu prajuritnya yang bernama Dimitru mendapati kalau helm tersebut terdapat bekas cakaran. Setibanya di puncak gunung, Vlad menemukan sebuah goa yang tampak menyeramkan. Karena curiga ada pengintai Turki di dalamnya, ketiganya pun masuk ke dalam goa tersebut. Namun begitu masuk ke dalam, Vlad menemukan bahwa di sana banyak sekali tengkorak-tengkorak manusia dan tentu saja ini bukan ulah pasukan Turki. Di saat itu juga, tiba-tiba sosok mengerikan dengan cepat membunuh dua prajurit Vlad. Untungnya saat sosok itu hendak menyerang Vlad, Vlad mengunuskan pedang peraknya yang ternyata berhasil membuat sosok tersebut ketakutan. Vlad kemudian kembali ke kerajaannya, yaitu di Kastil Dracula. Ia lalu langsung menemui pendeta dan spiritual khusus untuk mencari tahu sosok apa yang ada di dalam goa tersebut. Si pendeta yang bernama Lucian kemudian menunjukkan sebuah buku tentang penunggu Gunung Gigi Patah. Sosok itu adalah vampir yang haus akan darah. Awalnya, vampir hanyalah manusia biasa yang ingin mendapatkan kekuatan di luar nalar. Sampai akhirnya ia berubah menjadi monster terkutuk itu setelah melakukan perjanjian dengan iblis. Konon katanya, makhluk itu menunggu seseorang yang akan membebaskannya dari kutukan tersebut. Setelah dari Lucian, Vlad kemudian menemui istri yang bernama Merena dan putranya yang bernama Inggris. You're terrible, liar. Keesokan harinya, Vlad mengadakan pesta meriah untuk memperingati 10 tahun tanpa gangguan Turki. Di tengah pesta meriah itu, tanpa diduga, tiba-tiba utusan Turki bernama Hamzah Bey bersama prajuritnya datang. Kedatangan Hamzah ke sini untuk mengambil jatah upeti berupa koin perak. Jadi sebelumnya Vlad telah melakukan perjanjian dengan Turki dengan memberikan upeti setiap tahun sekali. Namun, begitu upeti diberikan, Hamzah kembali menyampaikan pesan penting dari Sultan kedua, yaitu meminta 1000 anak laki-laki termasuk putra Vlad. Tentu saja pesan ini membuat warga dan Vlad marah besar. Vlad kemudian menentang salah satu prajurit Hamzah agar tidak macam-macam dengan dirinya. Meskipun begitu, Hamzah memperingatkan bahwa jika Vlad menolak, maka perang akan terjadi. Setelah Hamzah dan kawan-kawannya pergi, Minera sangat khawatir dengan putranya yang mungkin akan diambil oleh Turki. Menyadari hal itu, Vlad pun memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan Sultan. Keesokan harinya, Vlad dan prajurit pilihannya pergi ke kamp markas Turki untuk menemui Sultan kedua yang bernama Mehmet. Setelah bertemu, Vlad menawarkan dirinya untuk menjadi prajurit Mehmet. Vlad meyakinkan bahwa dirinya sebanding dengan 1000 prajurit sehingga Mehmet tak perlu lagi mengambil anak-anak dari kerajaannya. Namun sayangnya, Mehmet menolak dan meminta Vlad agar cepat-cepat mengirimkan 1000 anak termasuk putranya. Vlad pun tak bisa berbuat apa-apa karena pasukan Turki sangatlah banyak. Belahan silitnya juga langsung kemeringet karena sangat tertekan. What is one son? You'll make plenty more. Di keesokan harinya, Vlad memanggil Minera dan Inggris ke perbatasan untuk bertemu dengan Hamzah. Disitulah Vlad memberitahu Minera kalau Hamzah akan mengambil putra mereka. Awalnya Vlad dan Minera sangat tertekan dan tak rela.
Sampainya, Inggris maju dan mengatakan kalau dirinya rela diambil oleh Sultan. Namun, saat Vlad hendak memberikan putranya ke Hamzah, Vlad malah memerintahkan putranya untuk segera lari ke ibunya. Dan begitu Inggris pergi, Vlad langsung membunuh Hamzah beserta prajuritnya. Setelah membunuh Hamzah, Vlad memberitahu Minera untuk segera pergi ke kastil karena pastinya Sultan akan mengerahkan ribuan pasukan untuk menyerang mereka. Dari situlah Vlad memiliki ide di mana ia pergi ke Gunung Gigi Patah untuk mencari solusi. Tetapi tentu saja solusi itu adalah bertemu Master Vampir guna meminta kekuatan. Setibanya di puncak gunung, Vlad masuk ke dalam goa dan akhirnya bertemu dengan sang vampir. Di situ Master Vampir tidak membunuh Vlad karena tahu kedatangan Vlad ke sini bukan untuk menyerangnya, melainkan meminta harapan. Vlad kemudian mengungkapkan kalau dirinya sudah putus asa dan ingin menjadi monster guna melawan Turki demi melindungi keluarga beserta merayatnya. Master Vampir pun mengatakan kalau dirinya bisa memberikan Vlad kekuatan berupa kecepatan seperti bintang jatuh, regenerasi yang cepat, keabadian, dan masih banyak lainnya. Namun dengan syarat, Vlad harus menahan diri dari haus akan darah selama 3 hari. Jika Vlad menentangnya, maka Vlad harus menanggung resikonya, yaitu menjadi vampir seutuhnya. Dan bakal menggantikan posisi Master Vampir sehingga Master Vampir terbebas dari kutukan dengan bisa keluar dari goa ini. Setelah Vlad setuju, Master Vampir pun memberikan sedikit darahnya untuk Vlad. Dan begitu Vlad meminumnya, ia pun langsung merasa ora karuan dan berakhir meninggal. What now? You die. Tetapi beberapa saat kemudian, Vlad entah mengapa hidup kembali dan mendapat dirinya berada di tepi sungai. Dari situlah Vlad merasakan perubahan pada tubuhnya, di mana cincin perak pernikahannya mulai menyakiti kulitnya. Gak cuma itu, Vlad juga mulai merasakan sangat kuat, bahkan pendengaran dan penglihatannya juga sangat tajam. Di saat itu juga, Vlad mendengar kalau kastilnya sedang diserang. Tanpa pikir panjang, Vlad pun berlari. Di mana dalam larinya, Vlad menyadari kalau dirinya bisa terbang menjadi sekumpulan kelelawar. Setibanya di kastil, Vlad langsung menemui istri dan anaknya. Setelah itu, ia berpidato di depan rakyatnya bahwa dirinya tidak akan membiarkan Sultan Mehmed mengambil anak-anak dari kerajaannya. Vlad yang kini menjadi makhluk super kuat kemudian keluar dari kastil untuk melawan 1000 pasukan Turki seorang diri. Dan pertarungan epik pun terjadi. Dalam pertempuran itu, Vlad nampak tidak ngos-ngosan saat melawan semua prajurit. Dan hanya dalam waktu 2 jam saja, Vlad akhirnya berhasil membunuh semua prajurit tersebut. Kelakuan Vlad ini tentu saja membuat Dimitro dan prajurit lainnya sangatlah terkesan sekaligus merasa ngeri dengan Vlad. Vlad kemudian memerintahkan rakyatnya untuk pindah tempat ke benteng biara Kosia yang lokasinya berada di atas tebing sehingga pasukan Turki akan kesulitan untuk menyerang mereka. Singkat cerita, setelah menempuh setengah perjalanan, semua orang memutuskan untuk beristirahat. Ketika prajuritnya sedang makan, Vlad mulai merasakan haus yang sangat haus terhadap darah. Ia pun langsung pergi ke tenda istrinya dan memutuskan untuk memancing. Namun dalam prosesnya, Vlad tiba-tiba melihat denyut nadi Minera berkedut-kedut. Ia pun langsung kerajuk dan memutuskan untuk pergi ke hutan. Setibanya di tengah hutan, Vlad bertemu gelandangan yang ternyata sudah mengetahui kalau Vlad seorang vampir. Si gelandangan itu kemudian memberikan sedikit darahnya dan minta Vlad agar menjadikan dirinya sebagai budaknya. Namun tentu saja Vlad menolak dan menyuruh gelandangan itu untuk pergi. Yes, Master. Di keesokan harinya, Mehmed dan pasukannya pergi ke kastil Dracula. Namun di dalam perjalanan, ia malah mendapati ribuan pasukannya tewas secara mengenaskan. Meskipun begitu, Mehmed tidak gentar dan akan terus mengejar rakyat Transilvania.
Sementara itu di dalam tenda, Minera mendapati kalau Flat masuk angin. Namun begitu selimutnya dibuka, ternyata cincin pernikahannya lah yang membuat Flat masuk angin. Dari situlah Flat mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, di mana tubuhnya langsung mengelupas saat terkena sinar matahari. Flat lalu mengaku telah membuat perjanjian dengan sosok di Gunung Gigi Patah untuk mendapatkan kekuatan guna melindungi keluarga serta rakyatnya. Meskipun begitu, Minera masih menerima Flat dan tetap mencintainya. Menyadari suaminya tak bisa kelayapan di siang hari, Minera pun meminta Dimitru untuk memimpin semua orang ke benteng biara dan memberitahu kalau Flat sedang COD HP bekas. Alright, everyone. Di sisi lain, prajurit pilihan Mehmet bernama Komar akhirnya berhasil menemukan rombongan Flat. Singkat cerita, di malam harinya, Minera dan rombongannya masih terus berjalan melewati hutan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka disergap oleh Komar dan pasukannya. Di tengah kekacauan itu, Flat akhirnya datang dan mulai menghabisi prajurit Turki satu persatu. Sementara itu, Dimitru berhadapan dengan Komar yang ingin menangkap Inggris dari Minera. Sayangnya di situ Dimitru yang belum ilmu dengan mudah dikalahkan oleh Komar. Ketika Komar hendak membunuh Minera, Flat yang masih dalam wujud kelelawar muncul dan berhasil membuat Komar terkejut hingga wawah ke dalam jurang. Tetapi setelah Flat dan semua orang pergi, ternyata Komar masih hidup dengan bertahan di tepi jurang. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Flat dan rakyatnya tiba di benteng biara. Di keesokan harinya, Mehmet mendapat kabar bahwa Flat memiliki kekuatan gelap. Hal itu pun membuat pasukannya ketakutan. Meskipun begitu, Mehmet tak kehabisan akal. Ia lalu mengumpulkan seluruh prajuritnya untuk menyerang benteng biara dan meminta mereka untuk menutup mata. We'll guide you. Pick up your sword and fight. Sementara itu di benteng Takeshi, Lucien tak sengaja melihat kalau Flat takut dengan sinar matahari. Menyadari Flat telah melakukan perjanjian dengan vampir, Lucien pun mengikuti Flat. Dan setibanya di kamp penempas senjata, Lucien langsung memberitahu orang-orang kalau Flat telah menjadi iblis. Lucien lalu segera membuka tirai tenda sehingga membuat kulit Flat mulai terbakar. Melihat pangerannya seorang iblis, para warga pun langsung membakar kamp tersebut. Namun begitu cuaca mulai mendung, Flat keluar dari camp dan memaki-maki rakyatnya dengan mengatakan, "Weh, inilah balasannya setelah aku melindungi kalian." Sontak perkataan itu pun membuat semua rakyat terdiam dan mulai menerima kondisi Flat. There is still more to fear. Di malam harinya, tepatnya di malam ketiga, Flat dan pasukannya mendapati kalau pasukan Mehmet hampir sampai ke benteng. Di saat itu juga, Flat melihat sekumpulan kelelawar pating termingkring di atas menara. Flat pun pergi ke sana dan mendapati kalau dirinya bisa mengendalikan kelelawar tersebut. Flat pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil semua kelelawar. Dan begitu jutaan kelelawar sudah berkumpul, Flat langsung mengerahkan semua kelelawar itu ke pasukan Mehmet hanya menggunakan gerakan tangan saja. Setelah membuat pasukan Turki kewalahan, Flat turun ke medan perang untuk berhadapan langsung dengan Mehmet. Namun, ternyata pria yang dikira Mehmet itu ternyata Waluyo, sedang Mehmet yang asli telah menyamar sebagai prajurit biasa. Rupa-rupanya ini adalah bagian rencana Mehmet, di mana Komar dan anak buahnya sudah berada di menara untuk mengambil putra Flat, sedang Minera hampir terjatuh saat mencoba menyelamatkan putranya. Melihat istrinya berkelantungan, Flat pun langsung terbang ke sana dan berhasil menyingkirkan salah satu prajurit. Namun sayangnya, Flat kurang cepat sehingga Minera pun wawah ke dasar jurang yang cukup jeru. Setelah mendapatkan Inggris, Mehmet pun kembali ke markas, sedangkan sebagian pasukannya masuk ke dalam benteng untuk membantai prajurit dan rakyat Flat. Sementara itu, Flat menyaksikan istrinya sedang sekarat, dan karena ini malam terakhir, maka kekuatan Flat akan hilang.
Meskipun begitu, Minera mengatakan bahwa semuanya belum terlambat. Ia lalu memaksa suaminya untuk meminum darahnya sehingga Vlad bisa menjadi vampir seutuhnya dan menyelamatkan putra mereka. Dengan terpaksa, Vlad pun menggigit Minera sebelum akhirnya Minera meninggal. Sedangkan sang master vampir akhirnya terbebas dari kutukan sehingga ia bisa keluar dari goa. Di pagi harinya saat matahari tertutup awan, Vlad mendatangi benteng dan menemukan sebagian orang yang masih selamat. Ia pun menawarkan mereka untuk menjadi vampir. Karena anak-anak mereka juga diculik, mereka pun terpaksa meminum darah Vlad sehingga kini Vlad memiliki prajurit vampir. Setelah itu, Vlad kemudian memakamkan istrinya dengan layak. Sementara itu di markas, Mehmet menyadari kalau sinar matahari tak ada. Ternyata hal itu ulah Vlad yang menggunakan kekuatannya untuk mendatangkan badai awan gelap serta petir. Vlad dan prajurit vampirnya kemudian mulai menyerang pasukan Mehmet. Meskipun jumlah mereka sedikit, tetapi mereka berhasil membunuh banyak sekali pasukan Turki termasuk Komar. Vlad kemudian masuk ke tenda Mehmet yang sudah siap melawannya. Mehmet juga menaburkan koin perak serta menggunakan pedang perak untuk melawan Vlad. Meskipun begitu, Vlad sama sekali rawati dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertarungan itu disaksikan oleh Inggris yang berharap ayahnya bisa mengalahkan Mehmet. Dalam pertarungan itu, Mehmet berhasil membuat Vlad melemah. Dan saat ia hendak membunuh Vlad menggunakan kayu runcing, Vlad mulai teringat putranya dan dari situlah Vlad bangkit kembali dan akhirnya berhasil membunuh musuhnya tersebut. Setelah mengalahkan Mehmet, Vlad kemudian membawa putranya keluar. Namun siapa sangka, para prajurit vampir malah ingin Vlad memberikan anaknya ke mereka dan mencoba untuk membunuhnya. Hal itu karena mereka mengira kalau nantinya manusia bakal menjadi musuh mereka. Di saat itu juga, Lucien datang sambil membawa salib suci. Hal itu pun membuat para vampir ketakutan. Lucien lalu meminta Vlad menyerahkan putranya sehingga Inggris bisa hidup damai di kerajaannya. Menyadari inilah jalan satu-satunya, Vlad pun terpaksa menyerahkan putranya ke Lucien. Setelah itu, ia menggunakan kekuatannya lagi untuk membuang semua awan gelap, di mana sinar matahari mulai menyinari para vampir dan membuat mereka mati, termasuk Vlad. Beberapa hari kemudian, Inggris diangkat menjadi pangeran dengan Lucien sebagai penasihatnya. Sementara itu, di bekas pertempuran, gelandangan di pertengahan cerita entah mengapa menemukan tubuh Vlad yang sudah kosong. Ia kemudian sengaja menumpahkan darahnya ke mulut Vlad sehingga kini Vlad pun hidup kembali. Scene kemudian berpindah ke masa kini, di mana Vlad masih hidup dan sama sekali tidak menua. Saat ia jalan-jalan di tengah kota, Vlad bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan Minera. Awalnya wanita itu menolak didekati oleh Vlad, namun saat Vlad menyebut puisi kesukaan Minera, wanita itu pun tersenyum dan mengungkapkan bahwa puisi itu adalah kesukaannya. Si wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Mina, dan disinilah sudah dipastikan kalau Mina adalah reinkarnasi dari Putri Minera. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Dracula Untold yang dirilis pada tahun 2014. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.